Komentar dari asosiasi beragam, diantaranya dari Asosiasi Futsal seluruh Indonesia. Ketuanya menyampaikan bahwa harus ada kebijakan yang tepat dalam mengelola olahraga di Indonesia. Kita mau ngambil jarum di kolam, jangan diobok-obok kolamnya, anak ikan kecil-kecilnya ikut mati semua. Itu yang terjadi hari ini. Terjadi. Pemain sekarang jobless, beberapa klub sudah tutup. Kemudian pelatih juga, bangun lagi itu waktu. Sukses is a process. Sukses itu proses, tidak ada sukses itu instan. Lah sekarang kita berhenti begini, untuk kita sukses, kita perlu waktu lebih lama lagi. Jadi makanya saya minta kita harus berani untuk, ya itu tadi, kita kritis tapi konstruktif. Kritis, konstruktif. Ini juga yang tadi disampaikan sama Bang Jeffrey. Bang Jeffrey, mari kita jelaskan soal jangan aneh-aneh lah. Aneh-aneh itu apa? Itu kan sangat apa ya? Sangat bias, Betul. bisa sangat subjektif juga. Ya, sangat subjektif. Saya menilai itu karena begini. Kalau Pak Menteri itu fokus dengan target yang beliau canangkan 2, saya pikir kemungkinan bisa saja tercapai. Tapi saya lihat banyak hal yang saya bilang aneh. Pak Menteri membuang waktu dan begitu tenaga luar biasa dalam kasus-kasus yang dalam tanda petik bisa diselesaikan secara keluargaan. Contoh kasus sepak bola itu yang begitu banyak waktu dan tenaga di sosial media macam-macam yang sampai sekarang timbul lagi isu ada pengaturan skor yang katanya diatur dari lantai 3 kantor kementerian. Nah, Meskipun itu sudah walaupun sudah kita tidak mengharapkan seperti itu terjadi dan kita harus dalam arti netral bahwa kalau artinya berpikir supaya tidak terjadi hal itu atau tidak terjadi di kementerian itu. Karena kita tahu kalau kementerian sampai itu terjadi memang saat yang aneh sekali gitu. Kembali lagi pada fokus saya bilang. Pak Menteri mentargetkan nomor 2. Memang berarti rekayasa atau perhitungan-perhitungan yang matang sudah terjadi. Oleh karena itu perlu fokus untuk mencapai itu. Saya katakan Pak Menteri tidak fokus atau tidak begitu fokus untuk menilai itu, membenahi itu. Bang Jeffrey, saya memang melihat Anda sangat concern soal fokusnya Pak Menteri karena minimal kayaknya udah disebutin 5 kali kata fokus nih Mas Susyan. Jadi artinya penekanan sangat penting dari Bang Jeffrey soal kesannya Pak Menteri ini nggak fokus. Ya, sebelum saya berbicara soal fokus, saya ingin menggarisbawahi pernyataan dari Bapak Haritanu tadi kan, sukses adalah proses. Jadi memang untuk menghasilkan sebuah prestasi yang bagus dan membanggakan, saya kira butuh proses yang relatif panjang, tidak instan. Sepakat. Itulah yang harus kita tekankan dan harus kita terus perjuangkan di masa yang akan datang dan mulai sekarang saya kira. Tentu saja benar apa yang dikatakan Bang Jeffrey tadi bahwa kita harus fokus dalam beberapa hal. Kita tidak bisa berpretensi kemudian menyelesaikan semua hal. Karena bisa saja kalau menyelesaikan semua hal, bisa saja kita kemudian gagal pada banyak hal. Artinya memang ada beberapa titik tekan dalam melakukan pembinaan olahraga kita. Memang satu, sepak bola menjadi salah satu fokus kami tentu saja Bang Jeffrey. Karena meskipun prestasinya selama sekian tahun terakhir ini sangat tidak cukup membanggakan, bukan saya, tidak cukup membanggakan, kita concern untuk membenahi ini agar sepak bola kita bisa on the track, kira-kira begitu. Ini soal sepak bola. Karena di Indonesia kesannya bola itu jadi barometer gitu ya. Karena bola memang hajat hidup orang banyak. Dicintai oleh mayoritas warga kita. Nah, dan itu yang harus kita yang kedua, yang selanjutnya adalah fokus kita adalah pada ajang multi event yang lebih tinggi dari SEA Games seperti Asian Games. Kebetulan kita kemudian jadi tuan rumah dan ini jadi PR yang sangat besar. Alhamdulillah dari Komisi 10 memberikan support yang luar biasa kepada kami dan kami tentu saja memiliki tanggung jawab agar ini persiapan menuju Asian Games ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Bagaimana berjalan dengan baik? Tentu saja satu soal penyelenggaraan, kemudian yang kedua soal pembinaan. Dan pembinaan kita harus memilih memang. Kalau bahasanya harus tebang pilih Bang.
Dalam membina cabang olahraga untuk persiapan Asian Games, kita tidak boleh membina, kita tidak bisa menyamaratakan semua cabang olahraga dalam hal pembinaan. Harus skala ada prioritas, beberapa cabur-cabur prioritas yang berpotensi meraih medali emas di Asian Games. Itu yang harus menjadi titik tekan kita, Mbak. SEA Games memang ada target prestasi, tapi kita tahu bahwa event SEA Games ini memang event yang selalu menjadi privilege dari tuan rumah ya. Tapi menjadi kan targetnya kebanggaan tuan kedua. rumah. Oke. Kalau melesetnya kejauhan kan agak kaget juga, Mas. Pada tahap awal ketika Pak Menteri ditunjuk sebagai Menpora, kita melakukan analisis ya. Ya Bang, kita melakukan analisis ini kira-kira bagaimana potensinya. Memang kalau kita merujuk pada event SEA Games sebelumnya dapat 65 emas. Tapi ada sekian cabang olahraga, ada sekian event yang tidak dipertandingkan sehingga ada potensial loss sekitar 33 emas dibanding yang Myanmar. Jadi modal dasarnya memang ada sekitar hanya 32 emas. Tapi kita ingin agar ada optimisme di atlet kita, dan itu juga berdasarkan masukan dari PB ya. Berdasarkan masukan dari PB, target PB ada sekitar 82 emas, target dari Satlak 46 emas, tapi kita kemudian mencoba menganalisis bisa nggak kita coba meningkatkan target itu biar ada semangat yang luar biasa. Itu kan target buat Asian Games yang masih 3 tahunan lagi. Mari kita bicara yang ada di depan mata, ada soal sepak bola karena itu jadi concern sekali. Katakanlah masyarakat ini ada dikotomi. Ada pro pemerintah, ada pro PSSI gitu ya. Tapi kemudian dalam perjalanannya karena tadi dikatakan prestasi itu sebuah proses gitu. Nah, di antara proses yang disayangkan ada dampak ikutan dari kisruhnya ini terhadap klub. Misalnya Persib bubar gitu ya. Itu yang nggak pernah dibayangkan oleh terutama para bobotoh. Apalagi kalau diikuti oleh klub-klub lain yang punya basis massa yang luar biasa dan bukan lagi soal olahraga tapi soal spirit, soal semangat hidup bagi orang-orang itu. Nah, apakah kisruh yang terjadi saat ini sudah terukur dampaknya sampai seperti yang sekarang terjadi dari kacamata Mas Hussein sebagai staf khusus? Apakah sudah membayangkan bahwa pada saat kebijakan saat itu dibuat maka dampak-dampak ikutannya seperti yang terjadi saat ini? Ya, ketika kami mengambil kebijakan yang sangat tegas terkait dengan pembenahan tata kelola sepak bola kita, yang kami sadari adalah akan ada potensi dalam tanda kutip perlawanan yang luar biasa. Akan ada potensi serangan yang luar biasa terhadap kami karena memang sepak bola ini sudah menjadi milik masyarakat. Tapi kemudian ada proses pengelolaan yang dalam perspektif publik dan dalam perspektif kami itu memang ada miss, ada yang kurang dikelola dengan baik. Saya sampaikan sekali lagi bahwa pertama kali yang ditanya oleh wartawan ketika Menpora habis dilantik adalah pertanyaannya soal sepak bola memang Mbak. Dan itu tentu saja mewakili keresahan publik. Yang ditanya pertama bukan yang lain, tapi sepak bola. Dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk membenahi, karena publik selalu mempertanyakan negara harus hadir. Jadi jawabannya Mas Hussein sudah terpikir sejak awal itu bahwa dampak ikutannya adalah seperti yang kondisi saat ini oleh Menpora, sudah terpikir? Ya. Kalau maksudnya begini, kalau nggak terhitung sebelumnya betapa sedihnya saya gitu. Kalau belum terhitung bahwa itu adalah dampak ikutan yang akan terjadi. Kalau sudah terhitung berarti artinya Menpora sekarang sudah tahu skenario ini terjadi dan beresnya dalam waktu berapa lama? Ya, harapan kami sih lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Bang Jeffrey. Saya coba membahas tadi sepak bola ya secara parsial. Kita pribadi katakan bahwa setuju dengan pembinaan sepak bola yang bagus, yang menghasilkan kemenangan buat Indonesia. Kebanggaan itu ada di situ. Dan bendera merah putih akan berkibar manakala kita memenangkan
apalagi itu yang namanya sepak bola. Pertanyaan yang muncul, kenapa kok tiba-tiba dibukukan? Kalau lihat jalan ceritanya secara singkat, ya, itu kan ada 2 klub yang tidak disetujui dalam pertandingan ISL. Tapi kita buat sikat aja Bang singkat Jeffrey ya soal ini ya. Karena kita udah pernah membahasnya. Nah, biar tahu. Nah, kedua klub ini kan sebenarnya sudah selesai. Nah, berarti memang ada niat untuk pembenahan. Yang saya katakan kita setuju pembenahan, tapi cara-cara pelaksanaan pembenahan itu yang harus kita kritisi. Bukan berarti kemudian seseorang yang baru dipilih sebagai ketua PSSI, mohon maaf saya tidak mengenal yang bersangkutan, tapi kita harus hormati, katanya negara demokrasi. Kita berikan dulu kesempatan beliau untuk bekerja dengan memberikan target-target tertentu, harusnya seperti itu. Bukan tiba-tiba manakala orang itu menjadi ketua PSSI, kemudian tiba-tiba langsung kita bekukan tanpa ada perhitungan yang matang. Baik. Saya ingin katakan begini. Singkat ya Bang ya. Pak Menteri itu saya pikir memang sudah ada niat dari awal untuk pembekuan ini. Dan Kita seperti Abang sampaikan. Jadi Abang menduga bahwa memang Menpora itu emang pengen ada pembekuan. Walaupun, waktu itu bilangnya begitu Bang Jeffrey. Jangan salah Pak. Walaupun sebenarnya kami juga tidak bangga dengan prestasi sepak bola, nggak ada yang dibanggakan. Tapi cara pembinaan yang benar itu tidak tepat. Terima kasih banyak Bang Jeffrey. Singkat Mas Husein kalau mau dikomentari singkat, waktu kita beneran habis. Jadi jangan salah Bang, bahwa kami tidak ada kepentingan apapun, siapapun ketua umum PSSI-nya, dari mana, itu segala macam, kita tidak punya kepentingan soal itu. Dan itu jelas bahwa surat pembekuan itu terjadi sebelum saudara Lanyala menjadi ketua umum hasil KLB. Jadi tidak ada urusannya dengan siapa ketua umumnya sebenarnya, tapi urusannya adalah bagaimana kalau kita terusin lagi bisa 1 jam sendiri lagi nih. Tapi sepak bola selalu menjadi magnet ya, dan akan selalu menjadi perdebatan di mana-mana. Ya itu berdebat. Jadi sekali lagi harapannya sih menurut saya ke depan tuh bukan berdebat soal organisasinya, tapi berdebat soal kita tuh mau kompetisi di mana aja sih gitu ya, prestasi. Jadi lebih ke prestasinya, pembinaannya yang gini harusnya udah selesai harapan kita. Kalau disampaikan lebih cepat lebih baik, harapan dari Mas Husein sebagai staf khusus mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Kita juga capek gitu ngedenger nggak beres-beres urusan ini yang kayaknya harusnya sih nggak susah-susah amat untuk orang awam. Tapi kita nggak tahu apa yang ada di balik bapak-bapak para pengambil kebijakan. Dan catatan dari Mas Husein tadi, Menpora siap menerima segala masukan, gitu ya? Segala masukan. Tapi kalau masukan diterima itu ada 2 pilihannya, dilaksanakan atau didengar aja. Nah, kita nggak tahu pilihannya yang mana. Terima kasih banyak Mas Husein, Bang Jeffrey, terima kasih juga. Harapan saya Mas Husein bisa bilang ke Pak Menpora, tolong fokus untuk menyelesaikan semua masalah tanpa ada embel-embel yang ada. Embel-embel dalam artian mungkin ada bisikan-bisikan yang lain. Tadi Pak Husein bilang memang beliau tidak, tapi orang lain mungkin aja ada punya kepentingan. Kita selesaikan di situ Bang Jeffrey. Itu berandai-andai Bang Jeffrey. Selamat malam, kita ketemu lagi hari Selasa depan ya. Saya Tina Talisa, kita ketemu lagi di Talk News. Terima kasih banyak. Kalau ngomongin bola lama panjang terus. Iya, panjang terus bolak-balik.